Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal atau latihan soal asesmen sumatif atau formatif pada bab 7, yakni tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yakni pada kelas 4 kurikulum merdeka, yakni pada bab 7. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya dalam latihan-latihan soal asesmen sumatif dan formatif. Baik, kita mulai langsung ke soal yang pertama. Jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui adalah, ya, nabi yang wajib diketahui itu, rasul yang wajib diketahui ada 25. Ya. Kemudian nabi terakhir yang menjadi rahmat bagi seluruh alam itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Berikutnya kita scroll ke atas, kita langsung ke soal nomor 3. Pengertian dari nabi adalah: A. Orang yang diberi wahyu oleh Allah SWT untuk dirinya sendiri. B. Orang yang diberi hadiah oleh Allah SWT untuk dirinya sendiri. C. Orang yang diberi perintah oleh Allah SWT dan menyampaikan kepada umatnya. D. Orang yang diberi amanat oleh Allah SWT dan menyampaikan kepada umatnya. Anak-anak semuanya, kata kuncinya untuk pengertian dari nabi itu adalah orang yang diberi wahyu, kemudian untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Itu adalah pengertian dari nabi. Oleh karena itu jawabannya adalah A, anak-anak. Baik, berikutnya soal nomor 4. Pengertian Rasul adalah: A. Orang yang diberi hadiah oleh Allah SWT dan menyampaikan kepada umatnya. B. Orang yang diberi wahyu oleh Allah SWT dan menyampaikan kepada umatnya. C. Orang yang diberi amanat oleh Allah SWT dan menyampaikan kepada umatnya. D. Orang yang diberi nasihat oleh Allah SWT dan menyampaikan kepada umatnya. Anak-anak semuanya, kata kunci untuk pengertian Rasul itu orang yang diberi wahyu, ya, orang yang diberi wahyu dan harus menyampaikan kepada umatnya. Nah, ini. Oleh karena itu jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita scroll ke atas, kita ke soal nomor 5. Persamaan nabi dan rasul adalah: A. Sama-sama menerima wasiat dari Allah. B. Sama-sama menerima wahyu dari Allah. C. Sama-sama memiliki mukjizat dari Allah. Dan D. Sama-sama memiliki kekuatan dari Allah. Anak-anak semuanya, persamaan nabi dan rasul itu adalah sama-sama menerima wahyu dari Allah. Nabi menerima wahyu cuman untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya dan juga disampaikan kepada umatnya. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 6. Kita scroll ke atas dulu. Ya, perbedaan Nabi dan Rasul adalah Nabi hanya menerima wahyu dari Allah SWT dan tidak wajib menyampaikannya. Sedangkan Rasul, A. Tidak wajib menyampaikannya, B. Wajib menyampaikannya, C. Sunnah menyampaikannya, D. Mubah menyampaikannya. Anak-anak semuanya, tadi sudah saya sampaikan bahwa Rasul dan Nabi itu sama-sama menerima wahyu dari Allah. Tapi Nabi tidak wajib menyampaikan, sedangkan Rasul wajib menyampaikan kepada umatnya. Sehingga jawabannya adalah B. Berikut soal nomor 7, anak-anak semuanya. Nabi dan Rasul pernah merasakan sakit, merasa lapar, dan akan mengalami kematian. Hal tersebut membuktikan bahwa Nabi dan Rasul merupakan: A. Manusia pilihan, B. Manusia biasa,
C. manusia sakti, dan D. manusia agung. Anak-anak semuanya, Nabi dan Rasul itu juga manusia biasa. Beliau merasakan lapar, sakit, dan juga akan mengalami kematian. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Baik, berikutnya setelah nomor 7 kita ke soal nomor 8, anak-anak semuanya. Ya, soal nomor 8. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan titik-titik manusia. A. Iman, B. Kedudukan, C. Ilmu, D. Akhlak. Ya, anak-anak semuanya, sesuai dari hadis Nabi, innama bu'istu liutamima mahakarimal akhlak, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, sehingga jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Berikutnya kita ke soal nomor 9. Kita harus mengikuti sunnah, A. Rasul, B. ulama, C. malaikat, D. pemerintah. Anak-anak semuanya, ini sangat jelas sekali, kita harus mengikuti sunnah Rasul, sehingga jawabannya adalah A. Berikut kita ke soal nomor 10. Oke. Nabi dan Rasul yang diutus untuk kaum Bani Israel adalah A. Su'aib, B. Musa, C. Adam, D. Muhammad SAW. Anak-anak semuanya, perlu kalian ingat bahwa Nabi dan Rasul yang diutus untuk kaum Bani Israel adalah Nabi Musa alaihi salam. Kalau Nabi Su'aib itu kepada kaum Madian. Kalau Nabi Adam itu karena manusia pertama kali, ya kepada keluarganya. Kalau Nabi Muhammad SAW itu untuk umat seluruh dunia waktu itu ya. Namun dilahirkan di Mekah, sehingga pertama kali yang disampaikan adalah sekitar Mekah. Nah, seperti itu. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 11, anak-anak semuanya. Soal nomor 11. Ya. Orang yang taat kepada Rasul berarti taat kepada A. orang tua, B. Nabi, C. Allah, D. malaikat. Anak-anak semuanya, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu merupakan bersumber dari Allah, sehingga ketika kita taat kepada Rasul berarti kita taat kepada Allah, sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 12, anak-anak semuanya. Nabi Musa alaihissalam mempunyai mukjizat dari tangannya, dapat mengeluarkan A. tongkat, B. air, C. cahaya, D. batu. Anak-anak semuanya, ini perlu kalian ingat bahwa Nabi Musa itu mempunyai mukjizat, salah satunya dapat mengeluarkan cahaya dari tangannya. Nah, waktu itu salah satu ceritanya dikisahkan waktu itu Nabi Musa ditantang oleh para pesihir Fir'aun. Ya, salah satu mukjizat yang dikeluarkan oleh Nabi Musa adalah mengeluarkan cahaya dari tangannya. Baik, berikutnya soal nomor 13. Para Rasul memiliki sifat-sifat yang A. mulia, B. tercela, C. jelek, D. buruk. Anak-anak semuanya, ini sangat jelas sekali kalau Rasul itu adalah utusan Allah yang menyampaikan kebenaran. Oleh karena itu sifat-sifatnya tentu mulia. Berikut soal nomor 14, anak-anak semuanya. Nabi Musa alaihissalam menerima kitab A. Injil, B. Taurat, C. Zabur, D. Al-Quran. Anak-anak semuanya, Nabi Musa alaihissalam itu menerima kitab Taurat, sehingga jawabannya adalah B. Adapun Injil itu untuk Nabi Isa, sedangkan Zabur untuk Nabi Daud, dan Al-Quran itu untuk Nabi Muhammad SAW. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 15. Soal nomor 15. Semua nabi dan rasul memiliki titik-titik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A. kelebihan, B. keburukan, C. kekurangan, D. umat. Ya.
anak-anak semuanya, bahwa semua nabi dan rasul itu oleh Allah dikaruniai mukjizat, dikaruniai kelebihan oleh Allah SWT, sehingga jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 16, anak-anak semuanya, mengedepankan ketaatan kepada Allah daripada ketaatan yang lainnya merupakan perilaku yang mencerminkan menaati A. orang tua, B. teman, C. guru, D. nabi dan rasul. Anak-anak semuanya, tadi sudah saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketaatan kepada Allah juga merupakan ketaatan kepada nabi dan rasul, sehingga jawabannya adalah D. Berikut kita ke soal nomor 17, anak-anak semuanya. Soal nomor 17. Begitu banyak nabi dan rasul yang Allah turunkan kepada umat manusia. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa jumlah rasul itu adalah A. 124.000 orang, B. 150.000 orang, C. 120.000 orang, D. 312 orang. Ya, sebenarnya ini 313 orang untuk jumlah rasul itu yang disebutkan oleh beberapa riwayat, cuman yang wajib diketahui itu ada 25, sehingga jawabannya adalah D. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 18. Ya, kita ke soal nomor 18. Baik, Nabi Muhammad SAW menerima kitab A. Injil, B. Taurat, C. Al-Quran, D. Zabur. Ya, anak-anak semuanya, tadi sudah sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu menerima kitab Al-Quran, sedangkan Injil itu Nabi Isa, Taurat itu Nabi Musa, dan Zabur itu Nabi Daud. Baik, soal nomor 19, anak-anak semuanya. Allah SWT menurunkan nabi dan rasul kepada umat manusia dengan membawa A. pasukan, B. wahyu, C. pendamping, D. kitab suci. Ya, anak semuanya, bahwa Allah SWT menurunkan nabi dan rasul kepada umat manusia dengan membawa wahyu. Ya, jadi apa yang disampaikan itu nabi dan rasul itu selalu dibawahi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Itu jika rasul, jika nabi untuk dirinya sendiri. Namun tidak semuanya rasul itu mempunyai kitab suci. Hanya 4 nabi yang mempunyai kitab suci, yaitu Injil pada Nabi Isa, Taurat pada Nabi Musa, Al-Quran Nabi Muhammad, dan Zabur itu Nabi Daud. Baik, kita ke soal nomor 20. Kita ke soal nomor 20, bentar dulu. Iya. Nabi dan Rasul memiliki akhlak yang mulia. Di antaranya adalah fatonah, yaitu A. jujur dalam perkataan dan perbuatan, B. memiliki kecerdasan dalam memecahkan masalah umatnya, C. menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya, D. setiap perkataan dan perbuatannya dapat dipercaya. Anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah fatonah. Fatonah itu merupakan sifat Rasul yang berarti beliau adalah cerdas. Di sini yang memiliki kata kunci cerdas adalah yang B, yaitu memiliki kecerdasan dalam memecahkan masalah umatnya. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah B. Baik, anak-anak semuanya, kita scroll ke bawah, kita ke soal istilah ya. Kita ke soal jawaban singkat. Ya, langsung saja saya memakai alat bantu di sini. Alat bantu notepad. Ya, ini. Oke, soal nomor 1. Nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya, itu Nabi. Kemudian soal nomor 2. Orang yang diberi wahyu oleh Allah dan ditugaskan untuk menyampaikan kepada umatnya disebut dengan Rasul. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Rasul mendapatkan wahyu dan juga harus menyampaikan kepada
umatnya. Baik, soal nomor 3, Nabi Musa alaihissalam dijadikan anak angkat dan dirawat oleh Raja Fir'aun. Lah, waktu itu istrinya Fir'aun bernama Siti Asia menemukan Nabi Musa terhanyut di sungai Nil lah. Nah, oleh karena itu istrinya Fir'aun itu bermaksud untuk merawat Nabi Musa menjadi anak angkat. Nah, seperti itu. Baik, berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud. Waktu itu Raja Namrud itu raja yang zalim. Bahkan Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Namun alhamdulillah Allah memberikan mukjizat sehingga api yang membakar Nabi Ibrahim terasa dingin. Baik, berikutnya soal nomor 5, meyakini adanya Nabi dan Rasul Allah bagi setiap muslim hukumnya wajib. Karena apa? Karena ini sesuai rukun iman ya. Rukun iman salah satunya yaitu beriman kepada Rasul Allah. Berikut soal nomor 6, Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi yang diutus oleh Allah SWT sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Nabi Isa itu merupakan Rasul yang ke-24. Sedangkan Nabi Muhammad Rasul yang ke-25. Sehingga sebelum Nabi Muhammad berarti Nabi Isa alaihissalam. Berikut soal nomor 7, Nabi Musa alaihissalam mempunyai mukjizat dari tangannya keluar cahaya. Berikut soal nomor 8, apabila kita taat kepada Rasul berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi saya sampaikan bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasul itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita ke soal nomor 9 anak-anak semuanya. Kita dianjurkan banyak membaca sholawat kepada Nabi agar di akhirat nanti kita mendapat pertolongan atau syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 10 anak-anak semuanya. Tempat surga tertinggi di akhirat diperuntukkan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Baik, berikutnya kita ke soal uraian anak-anak semuanya. Jelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Ya, Nabi tadi saya copy dari sini ya. Nabi tadi orang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, itu Nabi. Sedangkan Rasul itu orang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan disampaikan dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah, itu Rasul ya. Berikut soal nomor 2 anak-anak semuanya. Berapakah jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Berapakah jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Itu ada 25. Kemudian soal nomor 3, sebutkan ciri-ciri Nabi dan Rasul. Anak-anak semuanya, ciri-ciri Nabi dan Rasul salah satunya yang pertama yaitu memiliki sifat sidik yang berarti jujur, amanah, dapat dipercaya, fatona, cerdas. Kemudian tablik ya, tablik ini menyampaikan ya, ini memiliki sifat sidik, amanah, tablik, fatona. Kemudian berjenis kelamin laki-laki. Jadi semua Rasul itu berjenis kelamin laki-laki. Kemudian tidak mengenal lelah, tidak mengenal lelah dan putus asa dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memiliki
Oh, hati ya, maaf, libat hati yang bersih dan suci. Itu 4 saja kita sebutkan ya. Berikutnya kita ke soal nomor 4. Sebutkan 3 nabi dan rasul yang menerima mukjizat dari Allah ya. Tadi mukjizat Nabi Musa alaihissalam, itu mukjizatnya yaitu tangannya mengeluarkan cahaya. Kemudian setelah Nabi Musa ada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu tidak mempan dibakar. Kemudian ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kitab Al-Quran sebagai mukjizat. Nah, itu. Kemudian kita ke soal nomor 5, anak-anak semuanya. Soal nomor 5, sebutkan hikmah beriman kepada Rasul Allah. Hikmah dari beriman kepada Rasul Allah antara lain keimanan kepada Allah semakin membuat kita semakin bertambah ya. Kemudian selalu mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian hikmah berikutnya yaitu mempercayai tugas-tugas yang di bawahnya. Oke. Kemudian bisa kita selalu bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu merupakan salah satu dari hikmah beriman kepada Rasul Allah. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi latihan soal asesmen formatif atau sumatif pada bab 7 beriman kepada Rasul. Tentunya pada kelas 4 kurikulum merdeka. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya, sehingga nilai-nilai kalian pada ulangan bab 7 ini semakin bagus dan baik dan mendapat nilai 100. Amin. Sampai ketemu lagi di latihan-latihan soal berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.